Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melix Room. Kali ini kita kedatangan dengan akademisi Sekolah Tinggi Multimedia, Siti Hodijah atau akrab dipanggil Mbak J. Halo Mbak J. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak J. Apa kabar Mbak J? Alhamdulillah Mbak. Semangat dong. Semangat. Semangat. Mbak J apa kabar? Baik dong, baik banget. Baik Mbak. Oh, oke Mbak J. Baik. Mbak J kan di dalam pernah saya ngelihat di salah satu blognya milik Mbak J. Saya kurang tahu itu blog pribadi atau blog dari mana. Itu Mbak J itu gemar dengan komunikasi pada tahun 2003. Oke. Dan masuk ke dalam kampus itu UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Iya. Sampai pada saat itu Mbak J mendapatkan penghargaan di Australia Award. Itu boleh diceritain nggak Mbak? Ini baca di mana ya kayaknya? Wih, lengkap banget. Boleh diceritain. Oh iya, sekalian promo websitenya kelaskomunikasi.com. Oh, ya. Jadi itu sebetulnya blog, website tulisan di mana saya menyimpan beberapa tulisan artikel yang biasa saya share ke mahasiswa. Jadi kalau nyari bahan kuliah sebenarnya ada di situ sih, gitu. Terus di situ juga ada kumpulan jurnal, yang publish tulisan saya, penelitian, baik di jurnal nasional ataupun beberapa jurnal internasional juga gitu. Dan ketertarikan di komunikasi itu sebenarnya juga tidak terlalu terencana. Awalnya saya juga tidak terlalu tahu apa sih sebenarnya komunikasi gitu. Tapi pada akhirnya memilih kuliah komunikasi, baik itu S1 lalu S2-nya. Nah, setelah S2 baru masuk di akademisi di dosen, itu baru kepikiran mau nyari spesialisasinya apa ya komunikasi gitu kan. Dan akhirnya saya mengambil komunikasi digital, tapi lebih pada kajiannya adalah tourism. Tourism. Ya. Pariwisata. Ekonomi kreatif dan ya yang berbau-bau komunikasi dan digital lah. Boleh. Tadi saya sempat Mbak J itu dalam tanda kutip ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif Indonesia tuh saya pernah dengar di salah satu kata dari Sandiaga Uno, katanya ekonomi kreatif tuh menjadi salah satu masa depan ekonomi Indonesia. Ya. Itu mengapa demikian, Mbak? Jadi kalau kita bicara tentang aircraft, aircraft sendiri itu kan kita punya 17 subsektor ya. Yes. Itu luar biasa banyak banget. Boleh disebutin, Mbak? Ya, banyak banget nih, kayak dites banget nih. Dari film, lalu juga ada fashion, ada kriya, terus ada seni, lalu juga banyak banget ya tentu. Cuman kalau yang berhubungan dengan digital, sekarang juga ada aplikasi, nah ada yang lain-lain. Nah justru kenapa kok ekonomi kreatif itu dianggap sebagai masa depan? Nah, kita bayangkan saja saat ini yang bergerak di aircraft itu ada berapa puluh juta sih anak-anak muda Indonesia gitu. Selain munculnya banyak unicorn, lalu vintage yang berbau-bau digital gitu. Ekonomi kreatif itu kayak model apa ya? Aktualisasi kalau bagi anak muda gitu loh. Saya punya portofolio apa sih gitu? Kalau saya content creator berarti saya create video. Kalau saya filmmaker maka saya harus punya film. Lalu bicara tentang fashion, nah fashion designer, lalu fashion apa, itu semuanya hampir anak muda gitu, dari jumlahnya. Lalu jumlah itu juga mengkalkulasi seberapa besar sih yang menguasai pasar. Lalu belum lagi kalau kita bicara lagi tentang potensi ekonominya gitu. Bayangkan berapa total transaksi yang terjadi satu hari, atau jangan satu hari, 1 jam saja di platform digital yang itu notabene adalah industri ekonomi kreatif anak muda loh. Ngeri pokoknya kalau bilang anak muda itu keren banget. Dan digital dan juga komunikasi punya peranan di situ. Bayangkan before and after munculnya teknologi digital misalkan, itu kan luar biasa perbedaannya gitu. Sangat jauh transisinya. Sangat jauh sekali. Dulu mungkin orang harus berpikir harus punya modal banyak, harus punya ini itu gitu. Tapi sekarang bisnis bisa di-driven dari manapun. Kita tidak tahu bahwa ternyata ini adalah supply chain-nya siapa. Lalu ini kita tidak tahu. Nggak tahu ini ternyata omsetnya ternyata luar biasa loh gitu. Dan ini juga membuka peluang kerja kan. Seberapa sih kekuatan untuk menyerap tenaga kerja gitu. Tapi ternyata dengan adanya pengembangan ekonomi kreatif itu juga bisa jadi solusi. Saya mengenai before after tadi kan katanya di dalam dunia teknologi ya saat ini, apalagi di dunia e-commerce ya. Saya merasakan sesuatu perubahan juga, Mbak. Saya dulu ketika SD, saya kan kebetulan suka jualan juga, dan itu saya mulai berwirausaha itu kelas 2 SD waktu itu. Luar biasa ya. Saya kelas 1 tuh, jadi setiap weekend ibu saya tuh selalu ngajakin ke toko buku buat beli pensil yang rak-rak yang 2B itu. Cuman kalau saya tanda pikir, ini kalau saya
pakai kemungkinan bisa sebulan sampai 2 bulan lebih. Akhirnya saya memikirkan, saya jual aja lah bensinnya. Jadi saya jual itu kelas 1. Lalu kelas 2 saya jual coklat juga segala macam. Orang tua saya bikin, saya jualin. Nah, itu kan harus door to door kan? Keren. Door to door. Cuman ketika saya mengenal dengan dunia, contohnya yang ya Shopee, atau enggak sekarang yang lagi trending itu, orang-orang kalau mau jual tuh marketplace itu rata-rata di TikTok. Saya merasakan bener-bener suatu perubahan. Ya. TikTok live. Iya, yang mana kalau di Shopee kan benar-benar kita butuh iklan. Sedangkan kalau di TikTok kita live streaming saja dan kita bisa membawakan entertain, menghibur, tapi tetap konsepnya tetap tujuan concern awalnya jualan. Itu orang-orang bisa datang dan bisa beli. Ya itu salah satu fungsi dari digitalisasi. Dia memudahkan, dia membuka peluang dan dia memberikan kesempatan yang mungkin ini tidak bisa didapatkan oleh semua orang di era-era sebelumnya. Nah, ketika orang melek digital, nah berarti dia punya kesempatan, Dok. Nah, itu yang seharusnya sekarang ini dimanfaatkan oleh kita semua, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis digital, apapun kita bisa temukan. Bahkan digital itu juga mempengaruhi perkembangan dari bisnis itu sendiri. Reviewnya positif, maka ya orang akan percaya. Tapi kalau misalkan reviewnya negatif dan sebagainya, ya sudahlah begitu kan. Dan ini membuka semacam membuka kesempatan bagi saya gitu, kesempatan anak muda gitu. Dulu mungkin orang kaya itu kalau udah tua kan, ya nggak sih? Dulu orang kaya itu tua, tapi sekarang anak-anak muda itu anak-anak kaya loh, karena mereka bisa bagaimana mengelola income mereka, dia mencari income mereka dari mana saja, dan tidak menutup kemungkinan digital memberikan pengaruh yang luar biasa di situ. Saya setuju sih, apalagi yang mengenai kenapa sekarang tuh anak muda tuh apalagi banyak di sosmed, kayak 1 miliar sebelum umur 25. Wah, itu banyak banget. Challenge kan, 1 miliar pertama di hidup kamu gitu kan. Padahal kalau beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu mendapatkan 1 miliar itu butuh beberapa puluh tahun. Iya betul, itu makanya ada kemungkinan untuk perkembangan lebih cepat. Lalu juga kita kan modelnya akselerasi ya dengan digital ya gitu. Lalu perkembangan digital ini juga didukung oleh perkembangan banyak hal gitu. Misalkan saja informasi itu kan dengan adanya digitalisasi kan cepat sekali muncul, bahkan dalam hitungan detik, lalu juga dalam jarak yang tidak terbatas gitu. Kalau kita lihat dari teori komunikasi nih, teori komunikasi tahun 80 Marshall McLuhan itu udah bilang global village. McLuhan kan, global village. Jadi bayangkan bahwa dunia ini hanya akan menjadi satu dari kampung yang global dengan adanya digitalisasi, internet dan lain-lain gitu. Indonesia punya potensi loh, selain anak mudanya banyak, kita punya pasar. Kita punya pasar. Setuju. Nah itu, untuk memberikan suplai ke 270 juta orang Indonesia saja, itu sudah uang. Apalagi saya pernah dengar katanya Pak Jokowi itu mengharuskan rakyatnya untuk beli. Nonton konser juga. Nonton konser juga salah satunya. Apalagi sekarang Sandiaga Uno tuh membolehkan atau memudahkan akses orang-orang yang mau bikin event. Kayak contohnya kemarin konser Blackpink aja, kalau saya lihat datanya itu sekitar 400 miliar cuannya. Cuannya ya. Dan itu kan pasti hampir setengah triliun ya. Luar biasa. Larinya ke devisa negara kan. Betul. Karena bayar pajak segala macam. Betul. Jadi ya itulah anak muda, digitalisasi, industri kreatif, nanti nyambungnya ke PDRB kan, produk domestik bruto kan, pendapatan, investasi dan sebagainya gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi, dengan adanya modernisasi anak muda dan sebagainya, ini juga memberikan dampak positif terhadap Indonesia. Ya kita jangan mau kalah dong sama India. Ya kan, India loh bengalor, mereka anak mudanya sudah vintage, digital banget, IT banget, bahkan server-server internasional ada di sana. Why tidak Indonesia kan gitu. Dan kita cukup bangga, banyak kreator-kreator kita, baik itu kreator desain grafis, fiksi, atau bahkan animasi dan lain-lain, itu yang udah go public, go internasional gitu dengan karya-karyanya. Berarti ini tidak menutup bahwa persaingan di dunia global dengan adanya digital itu lebih fair. Dia itu dikenal saat ini bisa dibilang pengganti China. Karena kayak contohnya market USA butuh market. Mau bangun pabrik rata-rata di Cina. Cuman ketika Amerika mengetahui SDM Cina sudah mulai mahal, akhirnya berpindahlah ke India. India itu rata-rata
dikenal sebagai IT terbaik. Oke. CEO dari Microsoft, CEO dari bahkan OnlyFans, itu kan rata-rata orang India. Dan pasti pemikiran orang India itu lebih maju. Nah, kalau dari pandangan Mbak J, dari segi SDM Indonesia tuh bisa nggak sih mengikuti? Kita nggak usah melampaui deh, mengikuti standar dari India. Kalau ditanya begitu, saya tentu jawabnya harus positif dan harus bisa gitu. Loh, apa yang tidak bisa Indonesia gitu? Di era Presiden Jokowi ini kan Indonesia mulai menampakkan taringnya di dunia internasional. Kita bukan lagi macan Asia, tapi macan dunia kan. Nah gitu. Persaingan tenaga kerja, anak-anak kita kreatif. Oke. Dari sisi apa? Misalkan musik, World Genius coba. Ya kan? Terus banyak anak-anak muda Indonesia itu yang ada di back end-nya, Hollywood misalkan, Universal Studio, Warner Bros, dan lain-lain. Nah, kenapa kita tidak bisa bersaing? Kan gitu. Dan ini harus menjadi semacam kepercayaan diri bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, untuk mulai go global. Ya, kenapa tidak gitu? Kita bisa kok terdepan dan kita juga bisa. Nah, artinya kita merubah perspektif. Kalau dulu Indonesia adalah market, maka Indonesia bukan hanya sebuah market, tapi Indonesia juga produsen. Ya kan? Ekspor. Oh iya dong, jangan hanya mengimpor, tapi juga mengekspor, gitu. Oke, back to the topic soal ekonomi kreatif. Kenapa kreatif, Mbak? Kreatif itu kan satu indikasi ya, berarti di situ kan ada banyak indikasi lainnya di dalamnya. Ada kebaruan, terus ada inovasi, terus ada nilai seni, terus ada yang beda, ada yang baru, dan sebagainya. Nah, sesuatu kreatif itu kan bentuk rasa karsa manusia. Dan kreatif itulah yang akan menjadi identity. Indonesia dikenal dengan apa sih? Misalkan, Bali misalkan. Yaitu satu kreativitas kita juga dalam menarasikan. Dan budaya, lalu juga apa yang ada di Bali, itu kan representasi dari sebuah kreativitas manusia. Yang wujudnya adalah budaya gitu. Dan industri kreatif, ekonomi kreatif itu kan juga salah satu pendekatan yang memang dikembangkan juga di dunia internasional. Tadi kan Mbak J lebih fokusnya kan ke bagian tourism. Saya pernah waktu itu, kebetulan karena saya suka explore juga daerah-daerah yang ada di Indonesia, terlebih di Jawa. Saya waktu itu ke Nepal Van Java, ketemu dengan WNA, turis asing dari Turki. Jadi posisinya dia lagi duduk, lagi mungkin fokus sama videografernya, karena dia kebetulan traveler sekaligus videografer. Dia mau nerbangin drone, jadi kan saya ada inisiatif buat ngobrol. Akhirnya saya ngobrol segala macam. Nah, dia kasih tahu kendala ketika ke Indonesia itu bahasa. Karena nggak banyak orang lokal yang bisa bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris saja lah. Bisa, tapi hanya beberapa. Kayak contohnya, atau enggak kalau nggak bisa ngejelasin secara bahasa, secara gerak tubuh. Nah, akhirnya dia kasih tahu keluhan ketika ke Indonesia itu bahasa ya. Nah, ada inisiatif nggak sih kalau di dunia pariwisata itu ngesebarin orang-orang yang jago bahasa Inggris buat ditempatkan di tempat pariwisata? Ya, ini menarik sebenarnya. Jadi keterkaitan dengan bahasa misalkan dan sebagainya, sebenarnya teknologi sudah menjadi solusi loh. Kita punya AI loh. AI. Kita punya AI ya kan. Terus kita juga punya banyak aplikasi terkait dengan bahasa. Lalu sebetulnya kalau masalah informasi secara digital, kamu bisa kok jalan-jalan menikmati Bali sekalipun, atau Jogja, atau Bandung, Makassar dan sebagainya. Itu hanya bermodalkan handphone. Rute sudah ada, map sudah ada, review sudah ada. Apa yang kurang informasinya? Jadi selain warlock atau warga lokal tempat kita bertanya atau mencari informasi, sebenarnya di dunia digital itu udah semua disediain. Bahkan kan kita ada beberapa aplikasi juga ya, aku lupa beberapa namanya. Ketika kita bisa menulis di situ atau kita memfoto aja kan kita udah tahu itu apa gitu. Nah, dan kebanyakan itu juga digunakan oleh turis-turis kita, bukan hanya di Indonesia. Misalkan orang pergi ke Rusia, orang pergi ke Jepang, di mana hurufnya kan kanji, hiragana, katakana gitu kan. Jarang huruf-huruf Latin gitu. Nah, orang menggunakan AI, menggunakan banyak aplikasi untuk membantu. Nah, itulah fungsi digitalisasi dalam pariwisata selain promosi. Nah, kalau kenapa orang banyak datang ke Indonesia? Itu juga bagian sumbangsi masyarakat terhadap user generated content kan. Konten-konten yang dihasilkan oleh masyarakat, apa yang di-share oleh masyarakat yang bentuknya adalah informasi apapun,
Misalkan narasi, cerita, foto, video dan sebagainya. Dan akhirnya orang menjadi tertarik lalu datang. Itu juga pengaruh dari komunikasi, itu pengaruh dari digitalisasi. Bukan menafikan kerja pemerintah sejauh mana, tapi without user generate content yang berasal dari masyarakat, seberapa besar sih gaungnya promosi itu? Nah, jadi begitu deh kayaknya. Tapi kendalanya ketika ke Indonesia itu masalahnya pada sinyal. Nah, itu susah. Jadi kayak gak kepikiran, dikira orang turis tersebut tuh ketika sebelum itu tuh ada sinyal, makanya orang-orang kan berhak, maksudnya bisa mengakses internet. Jadi ketika ini nih, tersebut, halo Pak Joni Plate, ya Kominfo kan, kita bagian Kominfo juga sih gitu. Jadi memang kendala sinyal, belum seluruh masyarakat Indonesia itu terjangkau oleh sinyal. Kita harus mengakui itu sebagai satu kekurangan. Terus kemarin juga baru dirilis juga artikel di beberapa media yang mengatakan bahwa kecepatan internet di Indonesia itu paling rendah se-ASEAN kan. Nah itu juga keprihatinan. Nah untuk mendukung perkembangan digitalisasi, lalu mendukung perkembangan ekonomi kreatif, ya salah satunya itu menjadi modal yang utama sih sinyal gitu. Sinyal wifi, public wifi, lalu juga bagaimana sebetulnya kalau kita bicara tentang program udah banyak banget ya, ada bakti, lalu ada internet masuk desa, itu udah banyak sekali gitu. Artinya memang masih butuh perbaikan, ya pasti. Kita balik lagi ke ekonomi. Nampaknya ini senang ekonomi deh. Iya, soalnya saya lagi belajar banyak soal ekonomi. Luar biasa. Ketika tahun 2022 pernah digemparkan di tahun 2023 akan terjadi resesi. Wah, orang-orang pada panik tuh. Orang-orang pada jual asetnya dengan harga rendah demi menyelamatkan uangnya yang dimasukkan ke dalam cash atau enggak di dalam bank. Belakangan ini SVB, Silicon Valley Bank, itu banyak bank-banknya yang collapse. Collapse karena pemegang saham utamanya itu lepas. Jadinya orang-orang pada ngantri ke bank-bank segala macam buat narik duitnya. Kita lihat dari cerminan tersebut. Indonesia itu mungkin bakal terkena, tapi ketika posisi negara lainnya sudah terkena, Indonesia itu masih bisa memperbaiki. Karena Indonesia itu biasanya 2 atau 3 tahun baru masuk ke dalam market Indonesia. Nah, Indonesia itu rentan nggak sih Mbak? Sama inflasi lah, stagnasi lah. Kalau inflasi jelas ya, inflasi kita itu di atas 10% loh. Apalagi pas COVID. Nah, inflasi kita itu selalu di atas 10% kan, 5 tahun terakhir ini. Ya tentu itu juga akan memberikan pengaruh terhadap nilai tukar, nilai mata uang kan kalau kita bicara tentang ekonomi. Sedangkan banyak juga material-material yang kita butuhkan itu masih impor. Dan selalu itu kalkulasinya adalah dolar. Nah itu pasti gitu. Nah bicara tentang resesi ini kan banyak yang menafikan, resesi apa sih, cuman hoax dan lain-lain. Cuman salah satu bentuk dari resesi ini kita lihat di berbagai platform unicorn ya, kalau boleh sebut sih ya, dari Oyo, dari Gojek, dari Ruang Guru, dari apapun, banyak yang mem-PHK loh. Itu bentuk real dari resesi. Kenapa saya bilang itu bentuk real? Ya kalau tidak ada resesi itu kan tidak ada. Cuman secara langsung kita memang tidak terasa imbas dari resesi itu. Tapi kalau kita lihat fenomena globalnya, sangat terasa. Adanya PHK, adanya penurunan misalkan volume perdagangan atau volume jual beli dan sebagainya, ya itu bentuk dari imbas resesi gitu. Jadi memang butuh kejelian untuk melihat itu gitu. Dan kalau dari sisi saya ya, saya mungkin juga bukan ekonom handal gitu, tapi akan lebih baik mempercayai lalu kita prevent atau mencegah daripada kita tidak punya persiapan jadi korban resesi, ya kan? Sedih loh, ada banyak hal, misalkan ada jargon bahwa milenial tuh susah beli rumah, ya kan? Harga rumah terlalu tinggi, terus milenial itu konsumerismenya luar biasa juga gitu kan. Konsumtif lah, beli inilah, beli itu, yang branded lah, yang ini tanpa melihat cash flow mereka misalkan. Nah berarti di sini kan butuh yang namanya literasi finansial, bukan hanya literasi digital, tapi kita butuh literasi finansial gitu. Apa yang jadi priority, lalu apa yang menjadi kita mau apa sih prioritas kita gitu. Nah jangan sampai dong cuman gaya doang, tapi kualitas hidup kita juga tidak terjaga. Soal literasi keuangan Mbak,
Gak usah jauh-jauh deh, banyak teman saya yang literasi keuangan dalam tanda kutip buruk. Iya, betul. Buruk. Banyak. Contohnya kayak misalkan hutang, teman. Pinjol nih, aduh. Pinjol juga. Sedih loh kita kalau ngomongin pinjol. Terus ada beberapa solusi, fintech juga. Ternak uang lah sebetulnya. Ternak uang itu menjadi salah satu wadah bagi orang-orang yang mau belajar soal keuangan. Nah, antisipasi Mbak kan anggapnya lebih maju lah, maksudnya secara usia segala macam sudah pernah ngatain tua nih. Sudah pernah ngalamin beberapa fase yang mana anak muda pernah rasakan boros. Nah, saran dari Mbak Jenny buat anak-anak muda supaya literasi keuangannya tidak buruk, itu seperti apa? Jadi gini, literasi keuangan yang jelas adalah Anda harus memastikan bahwa Anda punya pemasukan. Ya, income. Income itu penting sih gitu, stabilitas income itu menjadi penting gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan passive income setelah kita punya income, itu penting. Anak muda itu kan butuh eksplorasi, butuh ini itu, piknik lah, beli barang ini itu. Nah, belinya pakai apa tuh? Salary atau investasi atau hasil-hasil yang lain, itu yang membedakan kualitas sebenarnya. Ya kan, bayangkan kalau semua hidup kita itu ditopang dengan gaji, ya beneran mau beli rumah ya nggak bisa kan gitu. Jadi literasi finansial itu juga harus dilakukan gitu. Kita harus punya prioritas, lalu kita memastikan kita beli barang ini hanya untuk senang-senang. Ini beli iPhone 25 juta sebenarnya nggak masalah ketika dari 25 juta itu akan menghasilkan 25 juta kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, itu namanya adalah investasi. Gitu. Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan. Kalau dalam teori komunikasi itu kan ada use value, ada syn value. Ada nilai guna, ada nilai tanda. Nilai guna misalkan kita pakai bag gitu kan, pakai bag. Saya butuh bag yang istilahnya branded. Karena saya perlu memantaskan diri ketika ketemu dengan klien. Fine. Tetapi ketika itu tidak ada alasan yang realistis, buat apa sih gitu? Nah, jadi jangan beranjak dari use value ke syn value doang, hanya nilai tanda. Pengen kelihatan keren harus pakai iPhone. Pengen kelihatan keren harus ini. No. Keren bukan hanya sekedar brand. Keren itu ya main dan sebagainya. Itu kan juga bagian dari keren gitu. Yang penting bisa memanfaatkan kegunaan dari. Iya, betul. Bukan berarti kita anti yang begitu-begitu, no juga. Ada kualitas, ada harga, itu sudah pasti. Tapi harus ada reasonable-nya, rasionalisasinya. Kenapa sih harus ngambil ini? Kenapa sih harus begini gitu? Nah, itu sih yang harus ini. Dan jangan lupa investasi. Jadi sesimpel ini deh. Misalnya kita punya income 10 juta per bulan lah ya. Lumayan tuh di Jogja 10 juta. Wah, itu udah lebih banget. Itu lumayan banget ya. Kecuali jajannya aneh-aneh ya gitu. Jadi harus tahu nih berapa yang konsumsi, berapa yang untuk saya kan butuh menaikkan kualitas diri saya. Saya ikut course, saya beli buku, saya langganan Netflix misalkan, bukan hanya buat hiburan, tapi apa? Ya buat informasi. Saya langganan internet misalkan, itu kan semuanya butuh biaya gitu. Tapi alokasi-alokasi itu harus tahu, harus ada dana darurat, harus ada dana investasi, investasi juga banyak kok gitu. Investasi ikut course, ikut sekolah, ikut apa, itu kan juga luar biasa sih sebenarnya. Jadi jangan cuma nabung doang, tapi juga tidak berkembang. Nah, nih. Jadi teman-teman dalam disclaimer nih, teman-teman jangan menempatkan semua investasi itu tuh ke dalam pasar uang. Jadi investasi itu bisa investasi maju dengan contohnya kayak tadi beli HP. HP-nya tuh juga diliatin dari cara spesifikasi kegunaannya apa. Jangan cuma self reward ya. Ih, belum ngapa-ngapain, stres sendiri, healing lagi, belum lagi pulang udah pengen healing lagi. Ya, lah gitu. Saya itu men-challenge diri saya juga. Saya suka piknik, saya suka healing gitu. Tapi bagaimana agar tidak 100% dari piknik saya itu dibayari oleh salary saya? Ya, kalau nggak kayak gitu ya gimana dong? Harga tiket mahal, apa mahal gitu kan? Ya, jadi harus pinter-pinter juga sih gitu. Ya minimal kita responsibel terhadap diri kita, ya kan? Kita responsibel untuk jadi milenial yang cerdas secara finansial, ya paling tidak harus terliterasi dengan baik dong. Ya. Dari ekonomi lari ke literasi keuangan. Saya mau nyangkut tadi kan Mbak dia tuh sempat ngomong soal anak muda berperan di segala bidang di Indonesia. Youth digital. Nah, youth digital yang dimaksud itu ketika anak mudanya yang menggunakan atau anak muda yang membangun sebuah branding untuk orang-orang
Iya, kalau menggunakan berarti kita hanya jadi market dong. Iya. Kalau market berarti kita konsumerisme dong. Jadi jangan dong. Bukan hanya menjadi objek, tapi bagaimana kita juga menjadi subjek. Kita seneng kan kalau misalkan ada aplikasi anak bangsa yang maju gitu kan. Terus ada film yang ternyata ditonton oleh 10 juta orang lebih gitu kan. Wah, misalkan kemarin kayak KKN Desa Penari itu kan produk lokal, nggak cuma film-film Hollywood loh, yang ternyata sampai puluhan juta yang nonton dan sebagainya gitu. Nah, harapan saya sih kita bukan hanya jadi market, bukan hanya jadi objek, tapi bagaimana kita juga produce, kita juga jadi subjek, kita penentu loh di sini. Ya kalau semua bisa kita ini, ya kenapa tidak sih gitu? Kita boleh melihat negara-negara luar dan kita harus belajar. Banyak yang harus kita akselerasi. Kalau kita bicara tentang Singapura misalkan, bagaimana UMR di sana, aduh kerja aja udah puluhan juta, 60 juta sampai 100 juta per bulan gitu kan. Sedangkan UMR kita kan segitu ya gitu. Ya, jadi kita juga harus belajar dari mereka yang sudah lebih maju daripada kita gitu. Tetapi kita juga harus percaya diri bahwa di sini ada potensi yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh mungkin negara-negara lain. Ya. Mengenai digital. Kominfo pernah bikin regulasi, bukan regulasi, beberapa pilar. Contohnya kayak digital security, digital culture, terus ada etik, sama yang terakhir tuh kecakapan digital. Dan waktu itu Kominfo bikin program namanya Indonesia Cakap Digital. Nah tujuannya kan rata-rata buat anak Gen Z lah, jangan milenial karena milenial kan setelahnya. Nah tujuan kita breakdown dulu deh yang pertama soal keamanan digital itu kenapa Mbak? Security, digital security itu jadi isu yang nggak selesai juga gitu. Artinya ketika bicara tentang security digital kita kan bicara tentang data. Ada data digital, ada data science, ada data ini itu begitu. Dan bayangkan bahwa data itu menjadi new gold. Data adalah new gold, emas dalam versi digital sekarang loh. Data begitu sangat riskan dan itu ketika dijual belikan itu sangat mahal. Jadi data security yang pertama. Lalu literasi yang selanjutnya ya mungkin ada kecakapan digital dan sebagainya. Nah kalau kita tidak cakap, bagaimana kita bisa mengakselerasi teknologi? Ya, saya rasa memang program itu sangat bagus sih untuk diterapkan. Tetapi memang kualitas dari program itu juga harus dijaga. Bukan hanya workshop saja, tapi bagaimana implementasinya terhadap anak-anak muda gitu. Gen Z sebenarnya kita juga punya baby booms kan, ada 28 juta orang muda Gen Z di Indonesia, di mana itu bukan hanya menjadi potensi market, tapi dari mereka kita berharap bahwa akan ada inovasi-inovasi digital, akan ada inovasi-inovasi kreatif yang juga itu menjadi satu hal yang bisa memajukan Indonesia. Oke. Mbak Ji, harapan untuk ekonomi Indonesia supaya ekonomi Indonesia itu bisa lebih dikenal, bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Harapan kita sih akan muncul talenta-talenta baru yang ini menjajaki pasar global. Kita tidak bicara lokal lagi. Ketika kita bicara digital, pasar sudah harus langsung global. Meskipun memang juga tidak menutup bahwa untuk pasar-pasar lokal. Artinya mari kita menjadi subjek untuk diri kita, jangan biarkan kita hanya menjadi objek bagi para pelaku-pelaku ekonomi besar gitu. Dan harus maju melalui ekonomi kreatif ini. Semoga juga perkembangan Indonesia khususnya anak-anak mudanya ini akan menjadi bukan hanya macan Asia, tapi Indonesia akan macan dunia dan diperhitungkan di negara-negara maju lagi. G20 kemarin kita begitu bangga dan itu menunjukkan bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Luar biasa. Oke, Mbak Ji, terima kasih atas waktunya. Thank you. Sukses selalu ya. Terima kasih, Mbak Ji. Salam untuk teman-teman dan ingat literasi digital, literasi finansial. Itu yang penting. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you ya. Thank you, Mbak. Oke.